Ibnu Maryam, yaitu Al-Masih putra Maryam. Ya. Sungguh sangat kafir orang-orang yang mengatakan Isa bin Maryam itu Tuhan. Qul katakanlah wahai Muhammad, faman siapakah yang meliku minallahi syai'a, yang dapat menghalang-halangi kehendaknya Allah. In arada, jika dia berkehendak, ayyuhlika, untuk membinasakan al-Masih pada Maryam, al-Masih putra Maryam, wa ummuhu beserta ibunya, wa man fil ardi jami'an, dan siapa-siapa saja yang ada di bumi seluruhnya. Maka Allah berkehendak bisa menghancurkan, merusak Isa bin Maryam dan seluruh manusia. Walillahi, dan milik Allah, mulkus samawati wal ardh, segala kerajaan yang ada di langit dan di bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Yakhluqu ma yasha, dia yang maha menciptakan, ma yasha, apapun yang dikehendaki. Allahu, dan Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadir, maha berkuasa. Nah ini, jadi ini beberapa peringatan kepada kaum-kaum seperti Bani Israel. Jadi memang dari dulu itu Bani Israel, anak cucu keturunannya kaum Israel, itu banyak yang diberi nikmat, tetapi mereka banyak yang kufur. Bahkan banyak diutus Nabi kepada mereka, tetapi juga mereka banyak menolak nabinya, bahkan membunuh nabinya. Ya, itulah yang dilakukan Bani Israel. Israel itu bahasa Ibrani. Israel, itu hamba, Rail itu Tuhan. Jadi Israel itu hamba Tuhan. Nah, sama kalau dalam bahasa Arabnya Abdullah, hamba Allah. Tapi mereka banyak yang kufur, termasuk ahli kitab, termasuk kaum Nasrani. Nah, mereka banyak yang mengingkari kebenaran setelah diutus Nabi Muhammad dan juga diturunkannya Al-Quran. Jadi kita juga termasuk, jika kita tidak mau baca-baca Quran, tidak mau belajar Quran, kita jangan sampai termasuk seperti itu. Ya. Ini kemudian mereka kaum banyak di kaum Nasrani, masih banyak yang menganggap Nabi Isa itu adalah Tuhan. Ya, masih Pak. Jadi kita percaya Nabi Isa itu adalah Nabi, dan juga diangkat oleh Allah. Itu sudah kita baca sebelumnya. Nanti di menjelang kiamat itu akan diturunkan oleh Allah. Ya. Ada yang viral ini, ditemukannya pintu gerbang Ya'juj dan Ma'juj. Allah alam bisa. Kalau ditemukan itu juga termasuk, itu juga itu sudah tanda-tanda kiamat besar itu kalau sudah. Nah, karena kan prosesnya Imam Mahdi dulu keluar, setelah itu Nabi Isa turun. Sebelumnya Dajjal keluar, kemudian Imam Mahdi, kemudian Nabi Isa turun. Setelah itu proses Ya'juj Ma'juj keluar. Gerbangnya roboh, menyerang manusia dan membantai semua manusia. Setelah itu kondisi dunia pada saat itu memang hening, dan Allah mengutus para makhluk-makhluk kecilnya untuk menyerang Ya'juj dan Ma'juj. Sampai 3 hari itu bumi seperti bau bangkai semua. Nanti prosesnya hujan turun, dibersihkan bumi, kembali prosesnya damai lagi, tenang semuanya. Nanti prosesnya setelah itu datang kabut. Kemudian setelah kabut prosesnya 3 hari gelap. Hari keempat matahari sudah prosesnya terbit di barat. Setelah itu tiupan sangkakala pertama. Setelah itu hancur semua dunia. Kemudian ditiupkan sangkakala, semua yang masih hidup dimatikan semua. Bahkan para malaikat pun mati. Terakhir yaitu peniup sangkakala, dicabut nyawanya. Dan terakhir yang mencabut nyawanya sendiri adalah
malaikat pencabut nyawa. Semuanya akan mati. Ya, setelah itu dibangkitkan pertama lagi, yaitu malaikat Israel meniupkan sangkakalanya yang ketiga. Dia pertama kali dihidupkan oleh Allah, kemudian dibangkitkan lagi semuanya, dan semua posisi sudah berada di padang mahsyar. Semua yang di alam barzah saat itu semuanya dibangkitkan di kehidupannya. Ada yang istimewa. Sebelum dibangkitkan seluruh manusia, dicari dulu kekasihnya Allah. Siapa? Bu Isa. Itu baginda Rasulullah SAW. Itu Bu dicari Isa. dulu. Di mana beliau? Itu yang pertama kali dibangkitkan. Setelah beliau sudah ada, ditempatkan di posisi yang paling depan, kemudian nanti Nabi Muhammad yang tandai siapa kaumnya, dan nanti ada tandanya nanti di jidat kita. Amin ya Allah. Ini umat, nanti semuanya. Ada nanti yang mengaku umatnya, ternyata tidak diakui oleh Rasulullah. Padahal dia dulu sholat, dia mengaji, dia bahkan bersedekah, tapi pasti yaumil kiamah tidak diakui oleh Rasulullah. Astagfirullah. Alhamdulillah. Siapa itu Ustaz? Siapa itu Ustaz? Jadi nanti yang paling sibuk nanti di akhirat itu, yang paling modal mandir itu adalah Nabi Muhammad SAW, dan satu-satunya Nabi yang bisa memberi syafaat nanti di akhirat hanyalah beliau. Nabi yang lain pun memohon syafaatnya baginda Rasulullah. Dan istimewanya yang masuk surga di luar adalah seluruh umatnya Nabi Muhammad. Dan dipastikan harus semuanya masuk. Tapi ada nanti yang disinggahkan dulu di neraka, dicuci-cuci sedikit pakai rinso atau apa. Tapi jangan berharap mau dicuci dulu. Karena sedikit pun setetesnya api neraka itu ya Allah. Itu kata baginda Rasul, jangan pernah berharap mau masuk neraka. Makanya siksalah dirimu di dunia untuk bertaubat, siksalah dirimu untuk taat kepada Allah, tahan dirimu di dunia ini, karena di akhirat kalau mau bertanggungjawaban, perbaiki memang hubungan tak dengan manusia yang lain. Jangan sampai ibadah sholat tetapi kita tidak aman dengan tetangga. Tidak pernah dibicara, tetapi mukanya itu cemburu. Kenapa? Selalu datang ke masjid tapi cemburu mukanya. Lihat tetangga selalu pergi sujud di masjid, tapi dari orang tidak pernah tahu senyum-senyum. Belajar nih senyum-senyum. Senyum adalah sedekah. Iya, padahal dari masjid. Seandainya dari mana ini dari masjid. Kita keluar dari masjid. Tidak mau balik-balik. Pak Amir tidak mau. Nanti bilang Haji Amir baru balik. Baru bilang dari Haji. Ini episode kehidupan kita saat ini, peran siapapun yang saat ini tidak ada yang ada yang diberi kekayaan, ada yang setengah-setengah, bahkan ada saat ini berjuang. Semuanya datang dari Allah. Kita hanya memerankan peran-peran ini. Semuanya pemeran utama. Tidak ada peran pembantu. Semuanya pemeran utama. Yang saat ini yang jadi imam, yang saat ini jadi jamaah, yang saat ini yang punya perjalanan, semua di hadapan Allah. Dia berduakum ayyukum sanu amala. Allah ingin mau melihat mana yang paling hebat memerankan perannya dalam kehidupan ini, dalam film kehidupannya. Siap-siap nanti, karena nanti mau diputar film ini, diperbaiki memang nanti ini, karena kita sekarang lagi syuting ini. Para malaikat sementara kru-krunya Allah, para malaikat itu lagi men-syuting semua kita. Mereka memvideo kita. Hati-hati nanti viral di akhirat. Bersyukur kalau viralnya kebaikan, tapi kalau viralnya yang tidak baik, nauzubillah. Mumpung kita masih diberi kesehatan, kesempatan dan iman yang ada dalam diri kita, kuatkan diri ini untuk menjalani kebaikan, insyaallah. Terkait tentang kemarin yang saya sampaikan, program
Ramadan insyaallah